Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Suryadi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis korelasi dan regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pada kasus kali ini, yang pertama, lakukan analisis regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh kemampuan manajemen yaitu KM terhadap kinerja keuangan atau KK. Yang kedua, objek penelitian yaitu 73 pengusaha body di Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, variabel KM diukur dengan 12 butir item dan variabel KK diukur dengan 4 butir. Sederhana, untuk mengujinya ada 4 tabel hasil yang ditampilkan yaitu summary output, ANOVA, residual output, dan probability output. Tabel pertama yaitu summary output. Pada summary output ditampilkan nilai multiple R, R square, adjusted R square, standar error, dan jumlah observasi. Multiple R adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat keratan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Nah, dapat dilihat multiple R bernilai 0,62 bersifat positif. R square ini dikenal dengan nama koefisien determinasi berganda. Nah, dapat dilihat R square-nya bernilai 0,38 dan kecocokan model dikatakan kurang baik karena nilai R tidak mendekati 1. Adjusted R bernilai 0,37 dan standar errornya 5,0. Dapat diketahui jika semakin kecil angka standar nilai error ini dibandingkan dengan angka standar diferensiasi dari kinerja keuangan, maka model referensi semakin tepat dalam memprediksi kinerja keuangan. Selanjutnya, observasionisnya sebanyak 73. Selanjutnya itu tabel kedua adalah ANOVA. Dalam ANOVA terdapat kolom discrete freedom, sub-square, mean first square, kolom F, dan kolom signifikan F. Degree of freedom atau derajat bebas dari total N kurang 1 di mana adalah banyaknya observasi. Karena observasi kita ada 73, maka derajat bebas total adalah 72. Derajat bebas dari model regresi adalah 1, karena ada 2 variabel bebas yang dalam model kita adalah kemampuan manajemen dan kinerja keuangan. Derajat bebas untuk residual adalah sisanya, yaitu derajat bebas total dikurangi derajat regresi, yaitu 72 dikurang 1 sama dengan 71. Model bebas dari sum of square atau jumlah kuota kuadrat untuk regression diperoleh dari penjumlahan kuadrat dari prediksi variabel terikat dikurangi dengan nilai rata-rata permintaan dari data sebenarnya. Dapat dilihat sum of square bernilai 1115,62. Selanjutnya adalah mean of square. Mean of square didapatkan dari hasil bagi antara kolom SS dengan kolom DF. Dapat dilihat kolom SS bernilai 1115,62 dan kolom DF-nya 1 dibagi dan dibagi mendapatkan kolom MS yaitu 1115,62. Selanjutnya 1777,06 dibagi 71, hasilnya mean of square 25,02. Kolom F yang bernilai 44,57 dan kolom signifikan F-nya bernilai 4,58. Tabel berikutnya dari output
Hasil menampilkan nilai-nilai koefisien standar, error, testar, value, dan selang kepercayaan. Konstanta koefisien sebesar 23,03. Standar errornya adalah 4,010 dan 0,31 dan testarnya 5,67. Value-nya 3,64. Nah, di sini kita memakai tingkat kepercayaan 95%. Maka koefisien regresif untuk kemampuan manajemen sebesar 2,1. Dalam faktanya, tingkat populasi berkisar antar 1,47 sampai dengan 2,73. Kolom ketiga yaitu residual output. Pada observasi pertama, nilai prediksinya sebesar 54,68 dan observasi terakhir atau observasi ke-73 sebesar 48,35. Pada kolom ketiga, residual output dijelaskan kolom residual. Kolom residual didapatkan dari selisih antara prediksi variabel dengan nilai sebenarnya dapat dilihat pada observasi pertama. Nilai prediksi Y adalah 54,68. Jika sebenarnya untuk kinerja keuangan adalah 60, sehingga selisihnya 60 sampai 54,68, maka nilai residualnya pada observasi pertama sebesar 5,37 dan begitu pun sampai observasi ke-73. Selanjutnya adalah standar residual dihitung dengan cara membagi residual dengan standar deviasi residual. Jadi, untuk mencari standar residual, kita cari terlebih dahulu standar deviasinya kolom ketiga. Kemudian, masing-masing nilai pada kolom ketiga dibagi dengan standar deviasi. Dapat dilihat pada observasi pertama, nilai residual sebesar 5,31 dibagi 4,96, maka didapatkan standar residual sebesar 1,06 dan begitu pun seterusnya sampai observasi ke-73. Pada kolom keempat menjelaskan tentang probability output. Di samping residual output terdapat tabel probability output. Dari tabel ini adalah menggambarkan persentil dan nilai-nilai dari variabel terikat. Adapun pada observasi pertama nilai persentil sebesar 0,68 dan nilai-nilai dari variabel terikat pada observasi pertama sebesar 36. Adapun pada observasi ke-73 nilai persentil sebesar 99,31 dan nilai-nilai dari variabel terikat dari observasi ke-73 sebesar 60. Jadi, hasil uji korelasi dan regresi berdasarkan objek penelitian pengusaha bordir di Kabupaten Pasuruan dengan 73 pengusaha menggunakan uji analisis korelasi dan regresi sederhana dengan aplikasi Microsoft Excel adalah pengaruh kemampuan manajemen atau KM terhadap kinerja keuangan atau KK kurang cukup dengan penentuan R-square 0,385770984 dan adjusted R-square 0,377018 jauh dari pemenuhan 1. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tugas 5. Saya memohon maaf apabila dalam menjelaskan tadi ada kata-kata atau kalimat yang kurang dipahami. Saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.